Saudara pemirsa, topik kali ini adalah mengenai mengembangkan potensi orang. Katanya hanya ada satu kesuksesan, yaitu bisa menjalani hidup dengan caramu sendiri dan tidak membiarkan orang lain ikut campur. Itu kata Christopher Morley. Ada sesuatu yang lebih menakutkan dan jarang dimiliki orang, yakni kemampuan untuk mengenali kemampuan sendiri. Topik mengenali diri sendiri ini sebenarnya sudah sering dibahas orang lain. Hanya saya sendiri perlu mengulangnya kali ini, karena banyak orang tidak yakin dan sadar akan potensi luar biasa yang dimilikinya. Hanya orang yang telah menemukan diri yang sesungguhnya yang dapat mengenal dirinya sendiri. Dia akan menemukan bakat-bakat terbaiknya dan menjadi keberhasilannya yang utama. Orang yang menemukan dirinya telah memiliki kekayaan dalam pikirannya dan akan memiliki kekayaan nyata yang tadinya ada dalam pikirannya. Seorang pemimpin yang baik harus mengenal potensi anak buahnya dan menemukannya. Salah seorang yang luar biasa adalah Andrew Carnegie. Suatu ketika dia ditanya wartawan, bagaimana mungkin dia bisa mengatur dan mendapatkan 43 jutawan untuk bekerja baginya. Ia menjawab, ia mempekerjakan mereka waktu mereka belum menjadi jutawan. Mereka menjadi jutawan sebagai hasil bekerja dengan Andrew Carnegie. Para wartawan yang penasaran bertanya kembali, bagaimana ia mengembangkan orang-orang itu sampai bisa menjadi jutawan? Carnegie menjawab, membina manusia itu sama seperti kita mengembangkan tambang emas. Bertonton kotoran harus kita buang untuk mendapatkan 1 ons emas saja. Bisa Anda bayangkan usaha dan waktu yang harus diberikan? Ia melanjutkan dengan berkata, bukankah Anda pergi ke tambang emas bukan untuk mencari kotoran, tetapi untuk menemukan orang positif yang sukses? Itulah tugas kita sebagai seorang pemimpin. Lihatlah emasnya, bukan kotorannya. Lihatlah hal yang baik dari diri seseorang, bukan kekurangannya. Lebih banyak kualitas positif yang Anda cari dalam diri seseorang atau keluarga Anda atau pegawai Anda, lebih banyak emas yang akan kita dapat. Demikianlah caranya kita mengembangkan seseorang. Carilah hal yang baik dan positif yang pasti terdapat dalam diri siapa saja, termasuk saudara dan saya. Salah satu orang yang dibina Andrew adalah Napoleon Hill yang berkata demikian, tambang emas terbesar terdapat di dalam pikiran manusia dan bukan di dalam bumi. Dunia olahraga selalu mencari emas di antara atletnya. Kejuaraan dunia bola memang berakhir dengan Italia sebagai juara. Namun para pemain dan pelatih yang bermain sebaik-baiknya sebagai individu diincar banyak kesebelasan top di dunia. Walaupun kesebelasannya tidak menjadi juara dunia, tetapi secara individu pemain-pemain emas telah memperlihatkan kualitasnya. Demikian juga dalam bisnis, saudara. Kita harus mencari orang yang tepat dalam organisasi kita. Kalau kita memilih dengan tepat, keuntungannya akan berlipat ganda dan tidak ada ujungnya. Kalau kita memilih dengan kurang baik, persoalan yang akan kita hadapi juga berlipat ganda. Masalahnya, untuk memilih secara tepat, ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita mengenal visi kita. Visi itu adalah anak dari jiwa kita, cetak biru dari prestasi tertinggi kita. Ia juga merupakan peta jalan dari arah kesuksesan kita. Yang kedua, kemampuan kita memilih orang yang tepat untuk menjalankan visi kita itu penting sekali.
orang-orang yang tepat adalah orang yang akan menyelesaikan visi kita. Untuk mendapatkan kedua hal itu, kita perlu melakukan langkah-langkah berikut. Apa yang kita butuhkan untuk memenuhi visi kita? Posisi apa yang dibutuhkan? Apa yang harus dicapai orang itu? Apakah orangnya tersedia di organisasi kita? Atau kita harus mencari dari luar? Siapakah orang yang mampu melaksanakan visi kita? Kita harus mencarinya. Apakah orang yang mampu itu bersedia menjalankan visi kita? Siapa yang bekerja dalam sebuah tim? Bagaimana sikapnya? Apakah memiliki sikap pemenang? Siapakah yang dapat menyelesaikan pekerjaan yang ada? Nah, itulah beberapa pertanyaan yang ada. Kalau kita dapat mempekerjakan seorang superstar, pekerjakanlah. Karena selalu ada tempat bagi seorang superstar. Karena ia akan produktif dalam organisasi di mana ia bekerja. Potensinya akan selalu mencari solusi dalam hidupnya. Ia tidak mempunyai waktu untuk berkutat di dalam masalah. Sayangnya saudara, banyak orang senang berkutat dengan masalah yang sudah berlalu. Risikonya lebih besar daripada kita mencari solusi baru. Perbedaan antara energi dan waktu yang kita butuhkan untuk berkutat dengan persoalan lama ternyata hanya sedikit dengan energi dan waktu yang kita butuhkan untuk mencari solusi. Perbedaannya terletak pada sikap saja. Sikap positif atau negatif, hasilnya saudara jauh berbeda. Oleh karena itu, dalam pekerjaan dan rumah tangga, carilah orang-orang yang bisa memberikan solusi dari membicarakan masalah saja. Orang-orang pemimpin yang besar akan mencari dan melihat orang-orang yang berpotensi, kemudian mengubah mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang baik.